dengan 3 bahasa. Nah, kali ini apa sih yang mau aku omongin? Pastinya karena sekarang masih musim-musimnya virus corona ya, atau memang kita masih ada di pandemi ini. Jadi aku angkat topik yang ya sejalan ya sama adanya pandemi ini gitu. Apa dong topiknya? Yap, tentang mindset dan kalimat. Nah, apa sih hubungannya mindset sama kalimat? Jelas dong, mindset sama kalimat itu hubungannya sangat banyak dan sangat luas dan sangat variatif. Kok bisa gitu ya? Karena dengan mindset yang bagus, otomatis dari otak kita itu akan menstimulus ke ucapan kita, sehingga kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, dan juga pada akhirnya kita bisa berperilaku yang baik juga. Jadi gitu singkatnya. Singkatnya atau apa ya, ya singkatnya lah ya, jelasnya dan konklusinya atau kesimpulannya. Nah, kenapa sih harus kayak gitu? Perlu banget di tengah wabah ini ya, pandemi ini di seluruh dunia, kita harus tetap stay positif. Nah, gimana sih caranya biar kita positif? Nah, of course yang pertama, kita harus banyak baca buku ya, baca buku-buku yang memang membuat diri kita itu positif, selalu positif. Jangan sampai ada secuil aja kita tuh negatif, karena itu nggak bagus buat otak, kemudian tubuh kita, sistem imun kita, apalagi psikis kita gitu. Selain baca buku yang positif, nah kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang positif juga tentunya, karena misalnya sekarang lagi pandemi ya, lagi KLB, kejadian luar biasa virus corona ini, kemudian kita berkerumun atau ketemu dengan orang-orang yang negatif, pada akhirnya secara langsung ataupun tidak langsung itu akan terinput oleh otak kita, sehingga pada akhirnya kita was-was, panik gitu kan. Apalagi ada berita-berita yang negatif di luar sana, apalagi juga berita yang hoax, itu sangat meracuni banget, yaitu toksik banget lah buat tubuh kita. Jadi kita harus ngasih asupan-asupan madu yang terbaik ke dalam tubuh kita supaya kita nggak jadi negatif. Nah, selain jangan tadi ya, satu, baca buku positif, jangan berkerumun sama orang-orang yang negatif, tentunya gibahan yang negatif. Daripada menggibah, mending ya apa ya, kita baca buku ini misalnya. Ini buku yang sangat apa ya, familiar sekali, ini buku bahasa Indonesia, tentang tata bahasa Indonesia, banyak ditemui di tingkat SMP ya. Dari SMP, SLTA kita bisa menggunakan buku ini. Atau juga kita bisa mungkin seperti ini, sholawatan ya, bisa dengan hal-hal yang baik. Atau mungkin juga seperti ini, tapi ini dalamnya aja ya, covernya karena udah lama banget itu, udah entah kemana. Jadi isinya ini tentang ini bukunya Dale Carnegie ya sebenarnya ya, yang bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Kemudian ya tadi, baca buku positif, bergaul, dan juga penting banget kita untuk tafakur atau menyadari bahwa rahmat Allah itu atau kebesaran Allah itu banyak banget. Salah satunya dari apa? Dari kita bangun tidur aja. Dari kita bangun tidur itu kan udah apa ya, udah bersyukur banget gitu loh, masih dikasih nafas gitu. Selain itu juga, selain dari bangun tidur, dari kita mensyukuri banyaknya ciptaan Allah yang udah dikasih sama kita. Kok bisa ya dunia ini begitu besar? Siapa yang membuat kalau bukan Allah? Dan seperti itu. Nah, tadi ya, mindset sama kalimat. Jadi contoh, ketika kita mindsetnya bagus di tengah pandemi ini, oh memang sih pandemi ini itu sangat luar biasa kejadiannya, mempengaruhi seluruh dunia.
Of course, yang paling kita rasakan itu adalah di masalah ekonomi, sehingga bisa ya sangat menyebabkan krisis, itu sangat bisa banget. Jadi tapi juga kita jangan gusar bahwa aduh gimana nih nantinya, udah parno duluan segala macam. Jadi kita tetap stay positif dengan oke lah, nggak masalah, ini ada pandemi, mungkin kita positifin sebagai bahwa ini adalah Allah sedang memperingatkan kita atau sedang ngasih sesuatu bahwa ayo dong, kita harus lebih mendekatkan diri sama Allah, lebih apalagi ya, imannya, takwanya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Walaupun kita belum sampai yang tingkat tinggi ya, paling tidak kita belajar sedikit lah gitu. Itu positifnya. Atau mungkin misalnya pun ada sesuatu teori ini itu gitu ya, nggak masalah gitu, nggak masalah. Tapi yang penting kita positif bahwa wabah ini akan berakhir, and that's everything gonna be okay, gak ada masalah, gak ada masalah apapun. Nah itu yang perlu kita tanamkan, karena di hal seperti ini ya, atau di pandemi ini kita mudah banget gitu loh untuk tersulut. Mungkin dirimu ya atau kalian juga merasakan bahwa tadinya positif nih gue, tahu-tahu karena ada banyaknya nih mungkin dari grup WhatsApp dan sebagainya yang negatif, akhirnya kita terpengaruh juga. Nah jangan sampai seperti itu, makanya kita perlu membentengi diri dengan hal-hal yang positif. Udah, kalau misalnya nggak penting nggak usah dipikirin hal-hal yang negatif itu gitu. Oke, balik lagi ke masalah kalimat tadi. Ketika kita inputnya positif, contoh tadi ya, corona akan berakhir dan kita akan baik-baik saja. Otomatis yang akan kita keluarkan dari mulut adalah corona akan berakhir dan kita akan baik-baik saja. Beda dengan aduh corona ini sangat berbahaya, nantinya apa yang akan terjadi, mungkin kita akan sengsara, menderita, dunia ini akan runtuh dan sebagainya. Itu kan negatif ya. Jadi itu asosiasi itu negatif, enggak koheren, enggak balance ya. Segala sesuatu jadinya negatif. Kalau kita positif, mulut pun jadi positif, dan nanti yang akan kita lakukan positif. Apa yang akan kita lakukan? Ketika kita berucap bahwa ini pasti akan baik-baik saja, otomatis secara sadar ataupun tidak sadar kita akan melakukan hal-hal yang menuju ke positifan itu. Misalnya apa? Kita bisa membagikan masker sebagai pencegahan, atau kita bisa share seperti ini bahwa come on loh, semua di negara tuh sama mengalami pandemi ini, tapi apapun itu kita tetap akan baik-baik aja. Jadi saling menguatkan. Atau selain itu juga kita bisa dengan doing something ya in your home, di masing-masing rumah kalian, melakukan hal-hal yang positif dan pada akhirnya membuat orang juga mengikuti cara kita bahwa kita tetap positif gitu. Terus kemudian kalimat-kalimat tadi benar-benar mempengaruhi kita banget secara psikis di musim ini, di masa corona ini. Sebetulnya kan kalau kita pelajari coronavirus itu ibarat kata bahaya tidak bahaya. Artinya apa bahaya tidak bahaya? Memang penyebarannya sangat cepat banget. Tapi apabila kita aware, kita sadar dengan adanya kejadian ini, kita lakukan juga upaya preventif dan juga kuratif, dan juga upaya kita mendekatkan diri sama Tuhan kita, ya insya Allah tidak akan banyak begitu meluas dan melebar. Itulah jadi sinkronisasi mindset kita dengan kalimat kita. Terus mindset apa lagi? Misalnya mindset bahwa kita tuh kayaknya tuh aduh nggak ngapa-ngapain deh. Mindset bahwa kita tuh aduh kayaknya dengan adanya virus corona ini, wabah ini kayak useless gitu, nggak jadi sesuatu. Come on, that is really wrong. Kita bisa banyak to do something ya, membaca buku, memasak, terus mungkin bernyanyi, atau mungkin
ingin juga menari, ya silakan saja. Atau mungkin tadi supaya kita lebih dekat sama Allah, kita bisa banyak berzikir dan sebagainya. Tentu kan semua hal itu ada hikmahnya. Kenapa juga kita harus di rumah? Yang tadinya sibuk, kita bisa kumpul sama keluarga. Yang tadinya nggak ngerti tentang baca Al-Quran, jadinya ngerti karena sering dibaca di rumah. Yang tadinya gimana sih masak, gue nggak bisa masak deh, akhirnya bisa masak karena sering belajar di rumah. Nah guys ya, jadi intinya adalah positifin mindset kita dulu supaya apa yang kita ucapin ini jadinya positif. Akhirnya yang kita lakuin atau action kita juga positif. Karena sejatinya kalau orang yang positif itu dari kepala ya, atau otak kita, otak di sini ya, otak di belakang. Saya ini karena seringnya ini ya, udah habitnya kita tuh otak ini nunjuknya, padahal otak tuh ada di sini. Oke, dari isi kepala kita, kemudian ke mulut kita, ke ucapan kita, sampai ke tindakan kita, itu semuanya akan baik dan bagus dan benar. Jika dan hanya jika ya mindset kita juga benar. Mindset apa? Mindset dalam menangani suatu masalah. Nah, tentunya ketika suatu pembelajaran nih, kita banyak belajar. Saya pernah dengar dari salah satu motivator bahwa ketika kita sudah ada di atas, itu kita tuh akan semakin mudah melihat masalah. Yang tadinya aduh, masalah ini tuh kayak kenceng banget gak bisa saya selesaikan. Tapi ketika kita semakin levelnya semakin meninggi, kita tuh akan semakin mudah menghadapi masalah. Kenapa? Contoh, tadinya kita di situ ya, motivator itu menjelaskan bahwa misalnya sebelumnya kita ada di kerumunan. Nah, karena kita posisinya sama dengan banyak orang di kerumunan itu, sehingga kita tidak bisa melihat masalah, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan, mencari solusinya. Tapi ketika kita udah semakin tinggi, misalnya yang lain ada di bawah, kita ada di panggung, tuh kita tuh akan tahu, oh ya, mana nih masalahnya. Nah, bagi motivator yang ngomongin itu, selamat ya. Kata-kata Anda juga saya tiru, dan kata-kata Anda juga yang membuat saya semakin menambah volume nilai saya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu guys, bahasan kita hari ini tentang mindset, hubungan mindset dan sebuah kalimat yang muncul dari mulut kita. Oke? Jangan lupa buat subscribe, kemudian ya kalau ada saran boleh, kritik boleh yang membangun, tapi jangan yang nggak membangun ya, yang harus yang membangun. Kemudian boleh juga apa lagi dong? Oh, tentunya like ya, biar aku makin semangat bikin kontennya, bikin videonya, dan biar aku juga bisa ngenalin tentang apa ya seluk-beluk daerah aku. Daerah mana? Of course daerah aku di Indramayu. Nanti sometimes kalian ketika pandemi udah berakhir bisa loh datang-datang ke sini dan ketemu aku juga. Ngarep ya. Oke, jangan lupa tekan tombol loncengnya, di like dan di komen secara positif. Jangan lupa ya, karena itu gampang banget. Bye. Assalamualaikum. Always happy, healthy, and wealthy.